Hidup yang tidak diuji itu hidup yang tidak berharga untuk dihidupi. Menguji diri. Jadi kata Socrates kan, an unexamined life is not worth living. Hidup yang tidak diuji itu hidup yang tidak berharga untuk dihidupi. Jadi hidupmu itu harus ditanyakan terus biar jelas bahwa kamu memang benar-benar berpegangan pada kebenaran, pada kebaikan. Kan banyak orang itu tidak berani mempertanyakan yang dia yakini sekarang. Nah, kalau memang yakin benar, tidak usah takut. Uji saja, tanya saja. Itulah hidup yang berharga. Jadi maka kata Socrates, an unexamined life is not worth living. Makanya kerjanya Socrates itu kemana-mana nguji orang. Itulah mengapa dia dianggap lalat, bikin ruwet saja, bikin sumpek saja. Orang lagi ngobrol enak-enak, tenang-tenang, sedang ngobrol tentang cinta-cintaan sambil seneng, tiba-tiba Socrates tanya tiba-tiba, cinta itu menurutmu apa sih? Itu kan bikin orang puyeng kan. Ini kita sedang asik ngobrol, asik-asik malah tanya yang begitu. Tapi ya ini penting. Kalau tidak begitu, tadi kita ngomong panjang lebar itu jangan-jangan tidak tahu yang kita omongkan apa. Itulah namanya menguji hidup. Lagi asik-asiknya ngaji, sudah mau selesai tak? Ngaji itu apa ya Pak? Loh itu ya penting ditanyakan juga. Jangan-jangan kita salah istilah. Ujilah hidup. Nah, ini terkenal sekali rumus triple filter dari Socrates ini. Apa sih yang ditanyakan, diujikan? Paling tidak 3 hal ini. Apakah sesuatu itu benar? Apakah sesuatu itu baik? Yang ketiga, apakah sesuatu itu penting? Is it true? Is it kind? Or is it necessary? Jadi ini menarik. Ini teori ini nanti dikenal sebagai triple filter, 3 lapis penyaringan. Hari ini kita butuh ini. Setiap kali ada orang share apa-apa, coba tanyakan 3 ini. Ini yang di-share ini benar enggak? Kalau lolos dari saringan pertama, ajukan yang kedua, ini baik enggak? Lolos dari saringan kedua, tanyakan lagi yang ketiga, ini penting enggak? Karena ada kalanya sesuatu itu benar, tapi tidak baik untuk disebarkan, untuk diungkap-ungkap kemana-mana. Ada kalanya sesuatu itu benar dan baik-baik saja disebar kemana-mana, tapi tidak penting. Ada banyak hal lain lebih penting. Kita tidak tahu juga tidak apa-apa tentang itu, wong tidak penting kok. Coba filter 3 ini teman-teman pakai. Hari ini kan banyak pelajaran-pelajaran literasi digital. Nah, bagi saya sumbangannya Socrates ini penting dipakai. Is it true? Is it kind? Or is it necessary? Apapun. Kita belakangan kan ditelan oleh hoax, post-truth, kebenaran yang tidak jelas atau kebenaran yang dibikin. Coba pertanyakan 3 ini. Apakah benar? Kalau memang benar, apakah itu baik? Nah, kain itu kayak kalian bilang akhlak fauqal ilm, itu kain. Benar enggak? Baik enggak? Kalau sudah yang ketiga, it is necessary, penting enggak? Mungkin itu baik, berakhlak, sopan, benar, tapi enggak penting.
Ngapain kita ribut di situ? Ada urusan yang lebih urgent. Ini tidak usah dibahas juga mungkin tidak masalah. Ada yang lebih urgent untuk diangkat, dibahas. Itu namanya necessary. Jadi kalian boleh bantah postingan, itu memang benar, mungkin juga baik, tapi bagi saya tidak terlalu penting. Nanti yang lain, kalau tidak penting ngapain kamu komen? Ya kalau tidak penting ya tidak usah ikut-ikutan komen. Berarti kita ikut sibuk di situ. Oke, baik. Menguji hidup berarti ini, pastikan keputusan kita, pilihan hidup kita itu memang true, kind, and necessary. Jadi jangan sampai kita ngambil pilihan-pilihan yang kebalikannya itu. Sudah salah, jelek, tidak penting lagi. Nah, jangan sampai yang begitu ya. Itu kan mungkin pernah saya sampaikan dulu ceritanya Socrates yang jadi asbabul wurudnya quotes ini. Jadi satu ketika ada temannya datang bilang ke Socrates, "Wahai Socrates, aku membawa gosip baru dari kota yang menggosipkan dirimu dan murid-muridmu." Nah terus kata Socrates, "Sebelum kamu cerita gosipnya, coba kamu jawab 3 pertanyaanku," kata Socrates. Yang pertama, yang kamu bawa itu benar enggak? Pasti benar enggak? Jawabannya temannya, yo namanya gosip, yo benarnya masih belum jelas, tapi kan sudah tersebar kemana-mana. Ini kan levelnya masih gosip. Oh berarti belum pasti benar. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, yang kamu bawa ini info tentang hal-hal yang baik atau tidak? Ya kalau hal yang baik ya tidak jadi gosip. Namanya gosip itu ya tentang yang kontroversial, yang buruk-buruk dan lain sebagainya. Oke, filter kedua. Yang ketiga, aku tahu atau tidak tentang gosip itu penting tidak? Ada pengaruhnya tidak? Jawab temannya, ya mungkin tidak ada sih, kamu tahu atau tidak tahu tidak ngefek kok sebenarnya. Nah, terus kata Socrates, oh berarti gosip yang kamu bawa itu belum pasti benar, bukan tentang hal yang baik. Dan yang ketiga, saya tidak tahu pun tidak apa-apa, makanya sudahlah, tidak usah cerita, ngapain. Nah, ini namanya triple filter. Oke, biar waktumu tidak habis untuk hal yang tidak penting, apalagi tidak baik, apalagi tidak benar. Eman-eman waktumu, waktu tidak bisa didaur ulang. Jadi yuk, efektifkan waktumu, uji hidup. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi menguji diri itu tidak selalu ke dalam. Ini saya ambil dari bukunya Dr. Mitchell Green. Jadi kata dia, ketika Socrates dan Plato bicara tentang pengetahuan diri, mereka tidak bermaksud melulu seperti introspeksi, tetapi mereka menggunakan instrumen yang sekarang dikenal sebagai dialektika. Argumen bolak-balik antara para pendebat yang siap menantang ide satu sama lain. Jadi ini pelajaran yang berbeda dengan introspeksi. Jika engkau ingin tahu pikiranmu, ya engkau harus mencoba meyakinkan orang lain tentang ide tersebut. Jadi ada strategi untuk memudahkan kita menguji diri. Biasanya kan kita kalau mempertanyakan kebenaran kita akan sulit. Biarlah orang saja yang mempertanyakan, mengadunya dengan kebenarannya. Nanti akan terjadi diskusi. Ini lebih menguatkan pandangan kita. Makanya ada 2 syarat menguji diri itu. Yang pertama feedback, yang kedua coachability. Istilahnya menarik ya, coachability. Kata dasarnya memang coach. Jadi feedback itu siaplah diberi masukan, terbukalah untuk menerima umpan balik. Jadi feedback itu kan pandangan, komentar, kritik orang lain tentang kita. Kenapa? Karena kita juga hidup bareng orang lain.
Orang itu mungkin ya di masyarakat mempekerjakan kita atau memecat kita atau mempromosikan kita, percaya pada kita, mau memberi utang pada kita dan lain sebagainya, itu karena pandangan mereka terhadap kita. Maka kita perlu tahu itu. Itu namanya feedback dari mereka. Kalau aku kayak gini, ini gimana sih responnya teman-teman ya? Satu kelas, satu majelis. Ini namanya feedback. Makanya di surat Al-Asr itu kan kita ditekankan untuk watawasau bil haq, saling menasehati, saling memberi feedback. Aku bagaimana, kalau engkau menurutku begini. Itu memberi feedback. Cuma feedback ini tidak akan ada gunanya kalau tidak ada mentalitas coachability. Coachability itu maksudnya kalian harus siap di coaching, siap dilatih, siap diberi masukan. Banyak orang yang apatis, tidak bisa dinasehati. Ya tidak ada gunanya feedback. Jadi tidak ada gunanya watawasau bil haq tadi kalau kita tertutup. Jadi coachability itu kita mau mendengar, mau memasukkan dalam diri untuk perbaikan diri. Kayak kalau latihan itu loh, kalau kalian ada coach terus ngasih masukan, kamu harus begini, kamu harus begitu. Kita kan terbuka untuk perbaikan diri. Lawannya coachability itu defensif. Defensif itu tidak mau menerima masukan karena menganggap dirinya sudah pasti benar, sudah pasti baik. Sombong, merasa sudah tinggi, atau cuek. Suka-suka kamu mau ngomong apa, aku juga suka-suka, aku harusnya cuek. Nah itu namanya tidak punya mental coachability. Orang cuek tidak bisa diberi masukan, ya tidak akan bisa berkembang lebih baik. Jadi ini diantara caranya menguji hidup, selain berpikir ke dalam juga berpikir keluar, mencari masukan, terbuka terhadap feedback.